warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota Kediri, bareng teman duduk di hulu. Nama saya Wulandari, gadis imut asal Bengkulu. Bercanda. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NPM C1C024147. Baik, di sini saya akan menjelaskan ulang materi-materi yang telah saya pelajari di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nurmanza, SPD MPD. Oke, let's go. Materi pertemuan pertama yaitu membahas tentang hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang D. Alat penghubung kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar dan pendidikan, yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional, dan yang terakhir, alat pengembang kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Sebelum kemerdekaan Indonesia, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa kenegaraan. Namun, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda melakukan Kongres Pemuda sehingga menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda yang pada nomor ketiga berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Perkembangan bahasa Indonesia setelah merdeka. Setelah kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sehingga dengan perkembangan zaman, ejaan bahasa Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, mulai dari PUEYD, PUEBI. Pada tahun 2022, Kemendikbudristek memutuskan bahwa ejaan bahasa Indonesia mengarah kepada EYD. Materi pertemuan 2 yaitu membahas tentang sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sehingga sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap suatu bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa: yang pertama, kesetiaan bahasa, yang kedua, kebanggaan bahasa, yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa. Selanjutnya, komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen efektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir, kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Selanjutnya, jenis sikap bahasa. Terdiri dari dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap non-kebahasaan. Sikap terhadap bahasa Indonesia. Sikap terhadap bahasa Indonesia adalah anggapan atau pandangan seseorang terhadap bahasa Indonesia, apakah senang atau tidak terhadap bahasa tersebut, sehingga sikap bahasa tersebut berpengaruh terhadap pemilihan bahasa. Materi pertemuan 3 yaitu membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Bentuk tulisan secara umum, yang pertama prosa fiksi, contohnya novel, cerpen, dongeng, dan legenda. Dan prosa non-fiksi. Yang kedua, drama, contohnya tragedi, komedi, opera, dan melodrama. Yang ketiga, puisi lama dan puisi baru. Yang keempat, tulisan akademik, jenis tulisan yang menguji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau saintik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Materi pertemuan 4 yaitu membahas tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Dengan perkembangannya zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi, mulai dari perkembangan teknologi informasi sampai dengan komunikasi, sehingga hal ini mempermudah seseorang dalam melakukan berbagai macam hal.
Hal ini tentunya berdampak positif bagi dunia pendidikan, terlebih lagi bagi mahasiswa, karena mahasiswa dituntut untuk mampu mencari berbagai macam referensi, bahan bacaan agar dapat menunjang proses pembelajaran di perkuliahan. Sumber referensi digital. Beberapa platform referensi digital yang disarankan dalam materi ini meliputi yang pertama Crossref, untuk menemukan artikel yang memiliki digital object indicative. Yang kedua, iPunas, perpustakaan digital Indonesia yang menyediakan akses buku elektronik. Yang ketiga, PDF Drive, situs yang menyediakan buku dalam platform PDF secara gratis. Yang keempat, Mendeley, aplikasi manajemen referensi yang membantu dalam membuat kutipan dan daftar pustaka. Yang kelima, ada TNF Online, merupakan platform untuk menemukan jurnal-jurnal akademik. Yang keenam, ada LibGen, menyediakan berbagai macam buku dan artikel akademik secara gratis. Yang ketujuh, Open Cloudnet Maps, untuk menvisualisasi peta literatur ilmiah. Dan yang terakhir, FOSS Viewers, alat untuk membantu peta bibliografi berdasarkan data referensi ilmiah. Materi pertemuan 5 yaitu membahas tentang presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat, seperti hasil penelitian, pemikiran hasil temuan untuk disampaikan dengan orang lain. Komponen presentasi ilmiah yang pertama ada media, berupa slide bahan atau poster. Yang kedua, komunikator, orang yang memberi pesan. Dan yang ketiga, audiens, orang yang menerima pesan. Alur presentasi, pembukaan yaitu berisi gambaran topik dan tujuan presentasi. Yang kedua, isi yaitu berisi poin atau ide hebat dari hasil penelitian. Yang ketiga, penutup yaitu berisi kesimpulan dan pernyataan penutup. Komponen presentasi ilmiah. Yang pertama, presentasi, seperti PowerPoint atau Canva berupa data deskripsi, angka, tabel, dan gambar. Yang kedua ada kinesik, yang ketiga ada performance, yang keempat ada bahasa santun, yang kelima ada suara seperti volume, nada, intonasi, yang keenam jawaban logis, dan yang ketujuh kebutuhan audiens. Materi pertemuan 6 dan 7 yaitu membahas tentang penyusunan laporan kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Proposal kegiatan dibuat sebelum suatu kegiatan dilaksanakan untuk mendapatkan izin atau juga mencari sponsor acara. Tujuannya, proposal kegiatan pada umumnya dibuat untuk ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Fungsi proposal kegiatan yang pertama, sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua, sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga, sebagai pemandu resmi dalam melaksanakan teknis acara. Syarat proposal kegiatan yang pertama harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Dan yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan, harus ditulis secara realistis. Struktur penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, judul proposal. Yang kedua, latar belakang kegiatan. Yang ketiga, tujuan kegiatan. Yang keempat, peserta kegiatan. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Yang keenam, ketentuan-ketentuan seperti himbauan, larangan, dan peraturan. Yang ketujuh, jadwal kegiatan. Yang kedelapan, susunan kepanitiaan. Yang kesembilan, rencana anggaran. Dan yang kesepuluh, penutup. Pertemuan 9 membahas materi tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Pertemuan 10 dan 11 yaitu membahas tentang cara mendesain proposal penelitian di bidang akuntansi dengan sistematika sebagai berikut. Yang pertama, halaman judul. Yang kedua, prakata. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, bab 1, pendahuluan. Yang kelima, bab 2, kerangka teoritik dan kerangka berpikir. Yang keenam, metodologi penelitian. Yang ketujuh, daftar pustaka. Dan yang terakhir, yang kedelapan, lampiran-lampiran. Materi pertemuan 12 dan 13, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. Materi pertemuan 14 dan 15, membahas materi tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Penelitian merupakan suatu usaha menyelidiki secara sistematis masalah tertentu melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan,
metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti dengan metode ilmiah. Pada proses penelitian, terdapat beberapa metode penelitian yang merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah, atau ilmu dengan cara ilmiah yang terdiri dari rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Adapun ciri-ciri penelitian yang baik, yaitu bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, menggunakan prosedur penelitian yang ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, data disajikan dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram, dan gambar. Orgasinil yang tidak mengandung plagiasi bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lain-lain. Siklus proses penelitian metode ilmiah, yaitu pelaporan dan evaluasi, identifikasi permasalahan penelitian, tinjauan kepustakaan, analisis dan interpretasi data, penggunaan data, penetapan maksud penelitian. Metode penelitian mengalami pengembangan, yaitu mode kuantitatif, dilakukan dengan menguji atau membuktikan teori. Metode kualitatif dilakukan dengan cara menghasilkan atau mengembangkan teori. Dan yang terakhir, metode campuran, yaitu membuktikan dan mengembangkan teori. Pada pertemuan ini juga membahas artikel ilmiah hasil penelitian yang berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Teknik menulis karya ilmiah adalah dengan cara mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Kaidah ilmiah dalam menulis karya ilmiah meliputi kutipan, format tulisan, dan penulisan daftar pustaka. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Kalau tadi dibuka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Dari irian banyak burung cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga nanti berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santio.